Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua KMK sahabat Hanif Ubaidillah dan sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja saya sebagai moderator pemandu diskusi pada malam hari ini. Diskusi pada malam hari ini yang bertemakan tentang gender Islam dan realitanya. Gender Islam dan realitanya. Yang disampaikan oleh Ustadz Sahabat. Raffi Ahika. Sebelum diskusi kita mulai, kita bersama-sama berdoa semoga ilmu kita yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Silakan untuk beliau. Langsung saja. Ternuwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, sholatan wassalaman daimin mutalazimin ala nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermuajah lagi, bertemu, beristiqomah dalam kajian malam Kamis KMK edisi 16 Februari 2022 hari Rabu, mengusung tema gender Islam dan realitanya. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil tema ini, yang pertama karena bagi saya ini suatu yang unik ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hal ini gitu. Berkaitan dengan gender. Kalau kita berbicara tentang gender, otomatis tak luput berbicara tentang seks, berbicara tentang feminisme, berbicara tentang tatanan keluarga, berbicara tentang hak kewajiban laki-laki dan perempuan. Setelah itu saya mulai berpikir bahwasanya masih banyak beberapa lapisan masyarakat yang harus diedukasi terkait hal ini gitu. Daripada kedepannya nanti hal yang sudah salah itu dianggap benar, lama-kelamaan akan susah lagi untuk diubah, kan seperti itu. Apalagi terkait tentang gender. Keniscayaan dalam perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Allah menciptakan kita itu dengan keunikannya tersendiri. Padahal kita dari dua orang yang menjalin cinta kasih, kemudian menikah, kemudian melahirkan kita punya adik atau punya kakak, itu pasti ada perbedaan. Padahal inanya juga dua orang ini kan. Itulah keunikan Allah. Itulah kudrahnya Allah dalam hal ini. Nah, akan tetapi di sini terdapat hal yang sangat negatif ketika perbedaan ini enggak dipandang dengan pandangan yang bijaksana. Itu loh. Perbedaan dianggap sesuatu yang aneh. Perbedaan dianggap sesuatu yang menyimpang. Perbedaan dianggap sesuatu yang akan terakhirnya itu membuat orang itu saling adu argumen yang tak sehat. Mengedepankan argumennya sendiri-sendiri gitu loh. Oh, saya itu seperti ini, kok kamu kok seperti itu. Inilah aku kayak gini, kamu kayak gitu. Nah, itu loh. Nah, situlah dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Atau saya lebih condong dalam pembahasan jenis ini proporsional, pas. Nggak kiri, nggak kanan, nggak maju, nggak depan, jadi pas di tengah-tengah, sesuai porsinya. Oke, kita masuk pada pembahasan gender. Karena diurut ya, biar sistematis.
gender itu diambil dari ada dua versi. Gender itu diambil dari bahasa Inggris yang memang artinya adalah tipe atau jenis. Kemudian ada yang menganggap gender itu yang pertama diambil dari bahasa Prancis, yang mana bahasa Prancis ini menyerap dari bahasa Latin, gender. Jadi bahasa tetap gender ya, yang maknanya juga sama, tipe atau jenis. Namun dalam segi linguistik tahun 1900-an memang makna gender itu jenis kelamin ya. Akan tetapi lama-kelamaan sekitar tahun 1945 itu mengalami ameliorasi atau perkembangan makna. Yang semula bermakna jenis kelamin sekarang berkembang menjadi apa? Konstruk sosial, karakteristik, sifat, kemudian perilaku seseorang, laki-laki dan perempuan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh sosial, budaya, agama, ekonomi, politik dan lain-lain. Itu gender. Lah, kemudian terus apa namanya? Gender ini dalam pentingnya, gender ini dalam kehidupan kita. Ini adalah biar kita sendiri sebagai laki-laki itu paham tentang makna gender. Karena ketika kita bahas gender otomatis orientasinya itu pasti ke cewek. Iya kan? Orientasinya pasti ke cewek. Kalau dibahas gender pasti nanti ujungnya feminisme. Kenapa enggak maskulinisme? Makanya saya berani mengangkat gender ini di KMKN yang full cowok semua. Nah, seperti itu. Karena gini, kenapa kok orientasi dari pembahasan gender itu mesti cewek? Karena kasus-kasus yang berkaitan dengan gender, pelecehan seksual, diskriminasi, subordinasi, kemudian marginalisasi feminis itu kan yang di-up itu terus, yang di-up terus ya. Yang di-blow up sama media-media kan yang hal-hal seperti itu. Sedangkan hal-hal yang menimpa laki-laki terkait diskriminasinya sebagai laki-laki nggak boleh misalnya memasak kan, atau kemudian laki-laki nggak boleh mengurus anak. Mungkin kalau hal itu hal sepele ya, cuma kan berkaitan dengan gender gitu. Lama-kelamaan akan menjadi kerak yang susah untuk diubah dan dibersihkan. Nah, itulah yang membuat gender tuh orientasinya pasti ke cewek. Dan nanti akan larinya ke feminisme, gerakan perempuan. Nah, dijelaskan nanti setelah seks dan seksual. Nah, kemudian ini gender ya. Gender ini pertama kali dikaitkan dengan feminisme atau digunakan dalam dunia feminis oleh seorang feminis yang bernama Anna Ottke. Nah, Anna Ottke ini menggunakan kata gender ini untuk mendukung gerakan feminis pada waktu itu supaya lebih memperlihatkan bahwa saya feminis ini loh, tujuannya apa? Untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, untuk kesetaraan antara kaum perempuan itu biar sama dengan laki-laki dalam segi sosial, politik dan lain-lain. Seperti itu. Ini segala tentang gender dari segi bahasanya. Untuk tadi definisi sudah jelas tadi ya. Bahasanya gender adalah konstruk sosial yang dibangun oleh masyarakat dalam ranah ekonomi, sosial, juga politik dan lain sebagainya. Kemudian kalau membahas tentang gender pasti membahas tentang seks ya. Karena dua hal yang hampir mirip. Seks dalam artian secara bahasa dari dasarnya itu juga sama dengan gender pada awal-awal tahun 1900-an. Yaitu bermakna perbedaan jenis kelamin, tipe jenis kelamin. Nah, ini seks. Kemudian ada juga seksual. Seksual ini berbentuk pekerjaan. Ini namanya, kalau seks itu jenis kelaminnya, kalau seksual itu pekerjaannya. Dan kalau seksualitas itu akibat dari pekerjaan itu yang
akibat dari seks itu yang menjadi aspek kehidupan seksualitas. Misalnya seperti ini contohnya. Saya laki-laki. Umumnya laki-laki karena ia laki-laki ya. Ia memiliki memiliki tanggung jawab lebih dalam misalnya masalah pernikahan lah ya, memberikan nafkah batin. Paham ya nafkah batin ya? Paham di sini nafkah batin ya? Memberikan nafkah batin karena dia seorang suami. Kemudian perempuan yang memiliki biologis yang seperti itu, maka seksualitasnya adalah berkaitan dengan seksnya, jenis kelaminnya. Seperti menyusui, kemudian nanti apakah hal-hal yang bersifat kodratil, menyusui dan sebagainya, menjadi madrasatul ula bagi seorang anak, karena yang paling dilihat pertama adalah ya ibunya gitu, walaupun itu bentuknya bukan ke muka, mungkin bagian yang lainnya yang pertama dilihat oleh bayi itu. Paham? Oh iya. Setelah itu adalah kita masuk ke feminisme. Karena bagi saya seksual dan seksualitas sudah hal yang lumrah ya. Ini masuk ke feminisme. Itu inti dari gender. Inti kedua dari gender. Feminisme ini sebuah gerakan yang mana tujuan adalah mengedukasi, memahamkan orang tentang hak-hak perempuan dalam aspek sosial, politik. Ini sudah berbentuk gerakan atau berbentuk ideologi. Namanya feminisme. Atau kalau dalam teori sosial itu namanya teori feminisme, ditambah kata teori feminisme. Nah, teori feminisme atau feminisme ini mulai ada. Dalam artian mulai ada nama feminisme itu sekitar abad ke-18-an. Sekitar abad ke-18-an itu terutama di daerah Eropa, yaitu di Prancis ketika revolusi Prancis itu. Kemudian di Amerika Serikat ketika revolusi Amerika Serikat. Tokoh di Prancis itu seperti tokoh feminisme di Prancis seperti Olympe de Gouges. Dia seorang patriotis perempuan yang mana ia menuntut pada waktu itu negara Prancis itu mengadopsi pemerintahan atau corak politik aristokrasi, yang mana orang yang berpengaruh, bangsawan, punya jabatan, gelar, itu yang menjadi pemimpin pada waktu itu, apapun itu. Nah, makanya di sini Olympe de Gouges ini mulai tergugah jiwanya untuk menuntut hak itu. Bahwa perempuan itu juga punya hak suara pada waktu itu, punya tempat dalam ranah politik. Apa salahnya ketika perempuan jadi pemimpin, kan seperti itu pada waktu itu. Dan pada waktu itu nama perempuan itu cukup di rumah saja, kerja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin, kan kerja aja nggak boleh kan gitu. Kemudian juga ada di revolusi Amerika. Kalau di revolusi Amerika itu banyak ada seperti siapa namanya yang di Amerika itu, Harriet Tubman. Harriet Tubman ini dia seorang feminis berkulit hitam. Ia memperjuangkan kaumnya, terutama yang kulit hitam. Pada waktu itu emang mengalami rasisme ya. Namanya Amerika Serikat kan identik dengan rasisme ya. Yang kulit hitam pasti terdiskriminasi kan. Nah, ia kabur dari cengkraman diskriminatif pada waktu itu lewat jalur bawah tanah.
Karena apa? Karena banyak sekali orang kulit hitam terutama cewek-cewek itu disuruh dipaksa kerja tambang, menggali terowongan seperti itu ya. Kerja paksa, kerja rodi kalau di Indonesia. Disuruh kerja itu. Makanya pada waktu itu ya berani menjadi seorang patriotisme cewek untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang kulit hitam itu. Dalam sejarah hidupnya ia sudah melakukan misi penyelapan 13 kali, menyelamatkan 70 orang. Itu sangat luar biasa bagi seorang cewek pada waktu itu ya. Ya lari dari selatan Amerika menuju ke bagian dari utara Amerika menuju ke bagian selatan untuk menghindari diskriminasi itu. Kalau ia tetap di situ ia akan jadikan budak. Maka ia lari. Namun kalau ia lari dan ia kembali lagi, maka ia akan dijual. Sangat dilema sekali dan mencekam pada waktu itu. Maka gerakan-gerakan ini di dunia, di Amerika, di Perancis, kemudian di Jerman juga ada. Kemudian merambah lagi ke Amerika, merambah lagi ke Afrika, ada yang namanya Dr. Aminah Wadud itu juga. Kemudian di Pakistan juga ada Fatimah Fawaz. Kemudian ada juga lagi siapa lagi yang cewek itu, banyak lah nanti. Kemudian sampai ke Indonesia, era Kartini kan seperti itu. Dengan walaupun cewek dia punya keinginan tinggi, tergugah untuk mendapatkan keadilan untuk kaumnya sendiri. Ya betul, feminisme. Feminisme di sini sejak berkembangnya adanya sebutan feminisme ini itu berkembang sampai memunculkan 4 golongan besar. Yang pertama adalah feminisme liberal, kemudian feminis Marxis, feminis sosialisme, dan feminis radikalisme. Nah, feminis liberal siapa? Dia condong atau menjadi landasan adalah gimana seorang feminis itu harus sebebas mungkin mengekspresikan dirinya. Terus ia membuat sekat antara dirinya dan dunia luar. Ia membuat sekat antara dirinya dan dunia luar. Kalau urusan luar ya sudah urusan. Kalau urusan diri saya ya sudah, nggak ada yang boleh ikut campur. Itu liberal. Kemudian feminis Marxisme yang menisbatkan dirinya kepada Karl Heinrich Marx atau yang Karl Marx ya. Nah, ia menisbatkan kepada karena apa? Melatar belakangi bahwasanya Karl Marx ini kan sangat anti dengan kapitalisme ya. Dengan kapitalisme. Dan di situ para feminis Marx itu menganggap bahwasanya perempuan ini menjadi berbeda karena adanya kelas-kelas. Entah itu kelas karena karena ekonomi, entah itu perbedaan kelas karena emang sudah bangsawan. Nah, yang satunya pribumi, rakyat jelata nggak punya apa-apa kan itu. Kemudian ketiga adalah feminis sosialisme. Ini bersama dengan Marxis, yang mana ini lebih dikembangkan lagi. Bukan hanya menghilangkan kelas, cuma juga andil dalam masalah ekonomi. Kalau kita berbicara tentang ideologi sosialisme kan seperti itu ya. Alat-alat produksi yang menjadi motor penggerak ekonomi itu juga harus bisa dikuasai oleh laki-laki, oleh perempuan. Jadi ia juga harus andil dalam masalah ekonomi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke feminis yang terakhir adalah radikalisme. Sesuai namanya radikalis atau tatorruf, melewati batas-batasan yang ada demi mencapai tujuannya. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Semua radikalisme itu memang bahaya. Makanya ketika ada feminis radikalisme, jangan heran ketika perempuan itu dilegalkan, lesbian itu dilegalkan. Bahkan mereka menganggap konsep keluarga, nikah, kawin itu sebuah diskriminasi. Karena apa? Ketika
perempuan kawin dengan laki-laki, otomatis perempuan itu dianggap miliknya laki-laki. Makanya mereka sangat menolak konsep pernikahan seperti itu. Makanya mereka sampai melegalkan namanya lesbian. Gitu loh. Ini bahaya sekali. Ini radikalisme. Feminis radikalisme. Nah, sebenarnya ada lagi satu yaitu ekofeminisme. Cuma belum berkembang atau mungkin masih sedikit literaturnya, atau mungkin saya saja yang belum nemu. Sementara ini untuk feminis 4 itu saja. Nah, kemudian gimana kita masuk ke variabel kedua itu Islam. Gimana kita konfrontasikan antara gender dan Islam. Nah, kenapa harus dikonfrontasikan? Kenapa harus dikaitkan antara gender dan Islam? Biar apa? Biar tidak ada anggapan bahwasanya Islam itu sangat menolak gender atau mendiskriminasi wanita. Karena anggapan mereka, apalagi feminis barat itu seperti itu. Ketika agama dikaitkan dengan ketika agama dikaitkan dengan gender atau agama dikaitkan dengan feminis, otomatis agama itu akan membatasi gerak-geriknya. Padahal di Islam sini tidak seperti itu. Katakanlah ada ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, sesungguhnya kami itu menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Jadi disebut antara laki-laki dan perempuan disebut semua. Jadi itu memberikan pemahaman bahwasanya ada suatu konsep mubadalah dalam artian kemitraan. Paham ya makna kemitraannya? Saling memberikan kontribusi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Saling memberikan keunikannya satu sama lain, kan seperti itu ya. Nah, itulah konsep mubadalah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kita menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal, mengerti dan memahami satu sama lain. Inna wa in akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan laki-laki, bukan perempuan, yang paling bertakwa. Jadi Allah tuh sangat menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan hanya laki-laki dan perempuan, manusia, jin dan semua itu disamaratakan. Sesuai porsinya, dalam arti sini sesuai porsinya, proporsional. So yang saya utarakan di muka tadi, proporsional. Sudah sesuai koridornya masing-masing. Nah, bahayanya ketika pemikiran feminisme ini enggak diimbangi dengan dogma agama dalam arti channel Islam, maka ya kan tadi itu tatarruf, radikalisme. Apapun ditempuh demi mendapatkan impian mereka, yaitu kesetaraan yang entah mana, yang enggak tahu gimana kesetaraan yang mereka dambakan seperti apa. Kan seperti itu. Nah, berkaitan tentang konsep mubadalah ya. Ini sesuatu yang menurut saya menarik, karena banyak sekali ketika sudah berkeluarga pun kemudian ia memahami gender itu salah. Dalam artian salah adalah, loh, ikulah aku punya hak sebagai istri, karena rata-rata yang itu kan istri ya, yang agak cerewet itu kan istri. Loh, indah, aku juga istri, aku boleh dong memiliki hak lebih biar sama kayak suami. Apa salahnya saya bekerja? Apa salahnya saya menafkahi? Nah ini loh, pemikiran seperti ini kan harus dibarengin dengan dogma agama. Sudah jelas di Al-Quran kan gimana ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 233 itu tentang pembagian kewajiban dalam keluarga. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan ibu-ibu dalam artian ibu ya, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya, haulaini kamilaini, 2 tahun. Ada yang lebih dari 2 tahun nyusu ilmi biasa. Liman arada an yutimma radha'a, bagi orang yang emang ingin menyempurnakan rodoknya. Walal mauludi lahu, dan bagi seorang ayah, maulud lahu ini diartikan ayah. Itu apa?
ini rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu memberikan rizki. Nah, ada sini nafkah lahir pada untuk anak-anaknya nanti dan istrinya, plus nafkah batin untuk istrinya. Jadi sudah di konsep sedemikian rupa, diberikan kewajibannya masing-masing. Kadang gini, kewajiban belum dilaksanakan sudah menuntut hak, kan seperti itu. Nah ya makanya proker belum jelas, belum jalan, sudah minta benefit, kan lucu. Bagi organisasi paham sih. Nah, iya, kan seperti itu. Makanya kan konsep mubadalah ini sangat-sangat patut untuk diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga. Semoga cepat rumah tangga bagi yang ingin nikah. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu sedikit dari saya. Sebenarnya bukan narasumber tapi lebih ke pemantik ya. Sarap ini menjadi gerbang utama yang terbuka lebar bagi jenengan semua untuk berpikir tentang gender, Islam, feminisme dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Monggo balik ke moderator. Terima kasih. Materi pada malam hari ini sangat luar biasa. Gender, Islam dan realitanya. Itu yang materi yang disampaikan sekarang didiskusikan. Piro sob?